Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengerti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Asbabun nuzulnya, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasoro Najran mengharap agar Nabi SAW salat menghadap kiblat mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala membelokkan kiblat ke Ka'bah, mereka merasa keberatan. Mereka berkomplot dan berusaha agar supaya Nabi SAW menyetujui kiblat sesuai dengan agama mereka. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada Nabi Muhammad SAW walaupun keinginannya dikabulkan. Diriwayatkan oleh Sya'labi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Para hadirin semua, jamaah pengajian Asimo, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh Pak Abdi untuk mengisi kajian materi. Bukannya saya yang ingin menggurui atau mengajarkan, ini mungkin sebagai share session aja, karena kemarin temanya apa, Pak Aldi bilang yang lagi ngetrend. Kalau saya bilang kayak kemarin konspirasi, kayaknya saya juga nggak berkompeten ya. Saya muncul ide tentang topik yang akan kita bahas bersama, yaitu pembatasan gadget pada anak. Kenapa saya ambil topik ini? Karena mungkin sekarang lagi rame-ramenya dengan wabah penyakit COVID-19 yang berefek langsung kepada pembelajaran secara daring, yang otomatis anak-anak kita itu dipaksa untuk menggunakan gadget. Dalam hal ini mungkin lebih ke arah handphone ya. Kalau kita bicara sebelum kita bicara tentang gadget, saya mau kemukakan dahulu latar belakang hal terjadinya apa sampai kita menggunakan gadget ya. Nah, gadget ini dibilang merupakan salah satu teknologi, kemajuan teknologi pada zaman sekarang, yang mana munculnya teknologi ini sebenarnya sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi itu bisa bersifat manual atau misalkan semi otomatis atau misalkan seperti otomatis. Nah, teknologi ini kian berkembang dari yang tadinya bersifat mekanik menjadi ke elektronik. Tahun 70-an mungkin orang-orang masih awam dengan adanya komputer gitu ya. Tapi orang sudah mengenal yang namanya kalkulator. Kalkulator itu salah satu wujud dari cikal bakal teknologi. Nah, kalkulator itu kan masih semi manual
atau semi otomatis. Kalau yang manual mungkin yang Cina itu Cipoa ya, Cipoa itu yang manual banget gitu. Nah, kemudian dari generasi itu muncul komputer yaitu ada Apple, kemarin generasi terakhir muncul ke PC, terus kemudian ada laptop, dan terakhir kita sekarang yang sering gunakan smartphone. Nah, ketergantungan terhadap gadget itu sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk peralatan rumah tangga kita sehari-hari. Yang sering kita pakai itu, ini masih secara umum, gadget itu seperti peralatan rumah tangga. Kita bicara yang sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Teknologi ini seperti mesin cuci, rice cooker, gitu kan, yang sekarang dipakai. Pokoknya yang sudah berbasis elektronik. Nah, sekarang kita masuk ke dunia digital era 4.0. Dulu sempat ikut satu seminar, dengan adanya teknologi sekarang ini orang sudah tidak memerlukan gerak yang sudah mengurangi gerak gitu ya. Orang sekarang mau nonton tidak usah pegang remote, terus tinggal play TV, sudah si TV-nya itu udah muncul gitu kan. Listening musik langsung gitu kan. Kalau dulu kan kita zaman kaset mau dengerin musik juga kan ada kasetnya, ada player itunya kan. Kalau sekarang sudah canggih Pak. Kayak kita pakai smartphone itu kan, kalau mau denger station kan tinggal udah ada. Apple itu punya Siri, kalau Microsoft punya adalah ya Cortana gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang kita jangankan tahu fungsinya, dengarnya juga mungkin sebagian masih awam gitu kan. Nah, sekarang itu Pak sudah dunia digital. Orang kemana-mana sudah tidak memerlukan apa-apa lagi, cuman bawa handphone orang terpenuhi gitu kan. Sampai generasi terakhir, karena saya basic perbankan, untuk transaksi aja Pak sekarang sudah tidak menggunakan uang cash, tinggal dari handphone di barcode, transaksi selesai. Kita bisa beli barang secara online atau beli barang makanan langsung gitu kan. Sekarang kalau bisa ada barcode gitu kayak OVO itu kan, bayar GoFood itu sekarang dengan teknologi canggih gitu. Nah, kembali lagi tadi latar belakang kita sekarang pembelajaran secara online atau daring. Mungkin pengalaman saya mungkin dialami juga oleh para jamaah sebagai orang tua yang punya anak yang masih sekolah. Kita kesulitan dengan sistem pembelajaran online. Nah, hal ini mungkin kalau kita terlepas dari bicara konspirasi COVID itu, kita mungkin kita ambil hikmahnya dengan pembelajaran online ini. Sebagai orang tua kita merasakan sulitnya mengajar anak gitu kan. Kalau guru itu kan mungkin sudah biasa gitu kan, dan setiap guru juga mungkin punya keahlian dalam satu bidang tertentu. Sekarang anak itu suruh belajar, kita dampingin, terus kita ajarin ke mereka hampir semua mata pelajaran gitu kan. Ini yang agak sulit. Nah, akhirnya mungkin kalau cuma anaknya satu nggak ada masalah mungkin, tapi kalau anaknya lebih dari satu, yang satu ini pelajaran bahasa Indonesia, yang ini pelajaran bahasa Inggris, yang ini bahasa Sunda, kadang-kadang kan pusing, waduh ini gimana ngajarinnya gitu. Dan mungkin gurunya juga bingung, saya biasa ngajar tatap muka ke anak berinteraksi sosial, sekarang harus seolah-olah saya belajar di depan virtual gitu kan, di depan anak-anak yang mungkin ada di mana gitu. Tapi itulah generasi
teknologi era digital sekarang. Kita secara tidak langsung harus bisa, karena kalau tidak bisa mungkin kalau orang dulu bicara kuper, kurang pergaulan. Nah, kalau dulu yang namanya kuper itu jarang main sama sebayanya atau sama lingkungannya. Sekarang itu kuper kalau tidak bisa pegang handphone, tidak bisa mengotak-atik smartphone. Karena dunia itu dulu sampai ada istilah gimana caranya dunia itu ada dalam genggaman kita. Nah, kalau bapak-bapak suka nonton film kayak James Bond gitu kan, trik-triknya itu betul Pak. Kalau kita mau menghancurkan satu negara, tidak usah kirim pasukan secara tembak-tembak langsung, secara frontal gitu ya, ketemu fisik gitu. Sekarang teknologinya udah pakai teknologi drone. Pakai apa Pak? Pakai smartphone juga bisa. Orang mau menghancurkan satu negara gampang gitu, tinggal dari smartphone aja. Itu saking canggihnya dunia digital. Kemudian apa itu dunia digital? Kalau mungkin zaman tahun 2000-an gitu ya, internet masih belum secanggih sekarang. Orang masih baru kenal internet, orang baru sebatas kenal email gitu kan. Ini ada hubungannya dengan dunia maya atau disebut juga ruang cyber atau disebut cyberspace. Saya ambil dari istilah sumber Wikipedia. Dunia maya definisinya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah atau timbal balik secara online. Merupakan integrasi berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Dengan adanya dunia maya itu istilahnya dunia itu semakin sempit gitu. Orang kalau mau bicara dengan seseorang di ujung dunia, kalau dulu mungkin zamannya kirim surat, kita mungkin punya teman pena ya mungkin ya. Kalau zaman kita waktu kecil itu teman pena orang mana senang gitu, walaupun masih orang Indonesia. Kalau sekarang kita punya teman itu bisa dari seluruh negara, karena kesempitan dunia ini seolah sempit gitu. Sudah tidak terhalang oleh waktu, oleh tempat gitu. Orang bisa tatap muka gitu kan. Nah, apa hubungannya kita bicara gadget dengan dunia maya? Yang seperti tadi saya bilang, saking canggihnya teknologi gadget ini ada peran dari dunia maya. Bapak-bapak mungkin sekarang tahu berita secara online ataupun kejadian-kejadian, bahkan sebelum di TV muncul itu sudah muncul di berita-berita yang ada di smartphone lewat internet. Nah, aslinya Pak, perangkat itu tidak sebesar ini. Kalau kita berbicara sejarah teknologi, yang namanya komputer angkatan pertama itu kalau ada mungkin sejarah museumnya di ITB itu satu ruangan gede itu satu PC, dan ketika menyalakan si komputer itu mati dulu seberapa gardu ya. Nah, itu sekarang munculnya sebesar ini. Peran smartphone yang dipegang sama bapak-bapak itu canggihnya teknologi gitu. Nah, lambat-lambat revolusi dari dunia digital itu dia cuman single, tidak tergantung tidak berkomunikasi dengan yang lain, cuman sebatas
eh, personal aja. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, ada kalkulator di situ aja, nggak ada keterkaitan dengan perangkat lain. Tapi dengan sekarang kalkulator itu sudah nyatu dengan jam, dengan radio, dengan TV, itu sudah menyatu. Bahkan generasi revolusi menghubungkan komunikasi dengan komputer, itu yang jadi cikal bakal dunia maya ini berkembang sejauh ini, berkembang pesat. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya, definisi gadget. Nah, kalau bicara istilah gadget itu asalnya dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Mungkin Bapak-Bapak udah tahu gadget itu, mungkin kita bisa lihat smartphone. Sekarang ada smartwatch jadi jam tangan pintar, itu udah bisa detek tekanan darah, jantung, bisa dipakai nelpon, bisa pakai video call. Yang perbandingan mungkin ImoWatch ya, itu udah canggih gitu. Padahal kalau namanya gadget itu secara sederhana, kalau dulu kita mungkin waktu anak-anak punya mainan apa gitu yang sifatnya tradisional seperti yoyo kayak gitu, itu bisa dikatakan gadget juga. Nah, tapi mungkin karena perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, gadget itu sekarang berbentuk perangkat elektronik. Nah, jadi mungkin maksud dari sini gadget itu perangkat kecil, yaitu perangkat kecil elektronik. Jenis-jenis gadget diantaranya TV, komputer, konsol game. Konsol game itu mungkin dari zamannya PS1, PS2 sampai PS Portable itu. Kalau zaman kita dulu ada Gamebot gitu ya, itu termasuk gadget juga. Yang terakhir mungkin yang sekarang smartphone. Atau mungkin yang ini agak besar itu laptop atau netbook. Nah, gadget ini diciptakan pasti punya satu tujuan. Nah, tapi pada dasarnya penciptaan teknologi itu satu untuk membantu aktivitas manusia, tapi ujung-ujungnya adalah lahan bisnis, Pak. Jadi tidak semata-mata gadget ini diciptakan pasti ujung-ujungnya bersifat keduniawian, konsumtif. Kenapa bisa konsumtif gitu kan? Karena orang itu digiring untuk menjadi satu ketergantungan gitu kan. Nah, kalau kita berbicara ketergantungan, bilang aja kita candu gitu kan, kecanduan. Nah, kalau dulu mungkin kecanduannya mungkin fisik atau terhadap barang-barang yang istilahnya kayak narkotik gitu kan. Tapi sekarang gadget juga sudah menjadi satu candu, Pak. Hati-hati, aktivitas kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi hampir 60% gadget. Ya, apalagi yang suka update status ya, itu pasti pegang handphone itu. Tiap jam, bahkan tiap menit ibarat ya. Nah, apakah kita akan seperti itu gitu kan? Tergantung sekali dengan gadget. Mungkin pengalaman saya pribadi seperti itu. Contoh kecilnya begini, Pak. Dulu kita ke sekolah, yang dibekalin itu cuma buku sama uang buat jajan sampai siang gitu kan. Udah, gak ada masalah.
dibekalin sama orang tua. Kalau sekarang dikasih buku sama uang jajan, asa ada yang kurang ya. Kenapa ada yang kurang? Apalagi kalau orang tuanya protektif. Waduh, ini anak gimana? Wah, ini takut gimana? Nah, akhirnya dikasih gadget. Wah, kalau smartphone nggak boleh sama sekolah. Sekarang inovasi, orang berpikir kasih smartwatch daripada smartphone gitu ya. Kalau smartphone itu bisa dirazia, kalau jam kan nggak akan dirazia. Orang semakin inovasi gitu. Nah, ini ketergantungan kita dengan handphone. Bahkan kadang-kadang saya sendiri pergi ke depan gitu, padahal cuma beli apa gitu, bawa motor, paling 10 menit sampai menit. Cuman kadang-kadang, aduh, kalau ada gimana susah dikontak nih, udah aja bawa handphone, masih ada apa-apa di rumah gitu kan. Itu pasti selalu kepikiran seperti itu. Makanya coba bayangkan Bapak tidak pegang handphone 1 hari aja, itu efeknya sangat serius ke emosi, ke perilaku, itu sangat besar. Nah, terkaitan pembatasan gadget pada anak, ini ada beberapa alasan penting kenapa kita harus membatasi penggunaan gadget terutama untuk anak. Seperti yang saya bacakan di awal kajian, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 120. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kalau kita orang Islam itu mengikuti mereka gitu kan. Nah, salah satu tujuan dari penggunaan gadget ini ada, kalau bicara Pak Abdi itu konspirasi gitu ya, ada konspirasinya gitu. Kenapa gadget ini disebarluaskan gitu kan? Seperti yang saya bilang, tujuannya itu menyasar generasi muda dengan kecanduan terhadap gadget, meracuni otak, perilaku, dan habitnya dalam kehidupan sehari-hari yang semakin menjauhkan dari ajaran agama. Tujuannya hidup hanya having fun gitu. Cuman sekedar hiburan. Makanya kemarin Pak Abdi bilang di pertemuan sebelumnya tentang badai Korea gitu kan. Nah, badai Korea itu tidak akan tersebar Pak kalau kita tidak punya smartphone. Dan kalau kita nonton TV mas sekarang paling sebatas apa ya? Paling nonton sinetron itu jarang-jarang, nonton hajab gitu kan. Dan saya juga bingung, drama Korea, perasaan saya mau jarang nonton di mana ya? Ternyata ramenya di dunia maya ternyata. Sampai si fansnya itu pengen tahu kalau dia punya idola grup K-pop itu, personelnya itu sampai tanggal lahirnya harus tahu Pak, kebiasaan itu harus tahu. Kalau nggak tahu, kalau ngobrol sama temannya nanti, gua punya update ini nih, si personel ini dia baru operasi plastik tuh, sampai hal segitu. Itu sesuatu penting buat mereka, padahal itu buat apa gitu kan. Ini saking bahayanya gitu, diracuni oleh smartphone, oleh gadget gitu. Hal-hal yang paling sensitif itu tahu gitu. Bahkan sekarang artis itu kalau mau tenar bikin konspirasi ya Pak dia, bikin konspirasi kan, kayak siapa ya artis yang mana kemarin dia nikah pura-pura supaya menaikkan rating, supaya dia pamornya naik gitu. Jadi kalau misalkan dia dipakai untuk film, dia tarifnya lumayan gitu, naiknya agak lumayan gitu. Itu saking ininya. Nah, kalau di TV itu sekarang udah basi Pak.
beritanya hari ini, televisi itu mungkin menayangkannya besok, paling cepat ntar malam gitu. Bahkan sekarang TV itu sudah nggak laku kan. TV itu untuk orang-orang yang punya kuota, kalau saya bilang. Nah, yang bahayanya ini dengan adanya smartphone ini, orang makanan itu bukan makanan nasi sekarang Pak, makanannya kuota. Beli nasi 5.000 mahal Pak, tapi beli kuota 10.000 itu kurang. Itu yang bahaya. Nah, kemudian kenapa pembatasan gadget ini harus dilakukan? Yang kedua, isi konten program yang ada di smartphone itu, di gadget itu. Kalau kita berbicara smartphone, sekarang udah multifungsi Pak. Bisa untuk sarana pendidikan, bisa sebagai koran digital, bisa sebagai manual book. Manual book itu mungkin kalau kita bicara ini kayak montir lah. Orang mau perbaikan sesuatu itu sudah nggak ribet, harus nyari buku referensi, buka YouTube, cara ganti IC, langsung muncul di situ. Terus gaya hidup, fashion, sekarang model fashionnya kayak gimana? Nah, dulu kalau kita nonton berita kayak di Hollywood itu, pengen ngetrennya sekarang tasnya tas apa gitu kan. Nah, di kita itu kan ramai yang biasanya simbol fashion itu siapa ya? Syahrini ya? Syahrini yang dari tasnya gitu. Kalau kita tidak bisa ngikutin itu, kayaknya hidup itu belum komplit gitu kan. Itu udah saking ketergantungan. Kemudian hiburan. Ini yang sering menjadi salah satu pelarian dari sejumlah aktivitas, baik itu untuk relax gitu, untuk santai. Hiburan ini bisa nonton, bisa main games, yang paling utama itu. Dan pengalaman saya secara pribadi, ketika zaman muncul game sudah 3 dimensi itu, main game 5 jam itu Pak nggak kerasa Pak. Main game 5 jam itu nggak kerasa. Itu baru single, solo karir, bermain sendiri. Sekarang mainnya gamenya game online. Jenisnya apa? Game mobile ya, Mobile Legend itu. Itu tidak hanya meracuni anak-anak, pekerja di kantor. Saya waktu udah masih kantor, ada office boy itu kalau dia lagi istirahat, saya nyari ini kemana, cari di pantry, lagi ini aja Pak, ayo tembak, gua di belakang, apa ini, pas dilihatin, oh gini, astagfirullah, kerja dulu nanti itu mah gitu, ntar Pak, tanggung Pak, itu sampai melupakan kewajiban, apalagi anak-anak Pak. Itu yang cari nafkah aja bisa seperti itu. Anak-anak bisa sampai lupa segala-galanya. Yang paling gampang apa? Susah makan yang kadang-kadang lupa. Banyak kasus di berita, ada seorang anak muda yang umuran mahasiswa itu 3 hari berturut-turut di depan komputernya main game online strategi gitu kan, sampai meninggal Pak, dan nggak bisa ngapa-ngapain 3 hari berturut-turut. Apakah kita rela anak kita seperti itu? Itu yang berbahaya. Namun terlepas dari itu semua, gadget ini ada positif dan negatifnya. Nah, salah satu dari dampak positifnya itu
memudahkan untuk berinteraksi dengan orang banyak lewat media sosial. Kalau itu mungkin yang saya bilang tadi, kita nggak akan disebut gaul kalau belum pegang smartphone, belum tahu berita terkini, terheboh, itu nggak gaul. Nah, positifnya kita akan banyak mengenal orang-orang, tidak hanya di lingkungan kita, tapi di belahan dunia apapun kita tahu gitu. Kemudian mempersingkat jarak dan waktu, gitu kan. Orang tahu berita itu kayak kejadian kena musibah, tsunami, ataupun terjadi apa, 1 menit kejadian, 1 menit sudah tersebar di seluruh medsos. Kita akan tahu, oh sekarang lagi terjadi ini, gitu kan. Itu hebatnya positif dari gadget. Nah, dampak positif berikutnya yaitu mempermudah siswa untuk mengkonsultasikan pelajaran dengan guru-gurunya. Kalau dulu kan, kalau ada tidak paham, dia kadang-kadang harus datang ke gurunya secara langsung, itu memerlukan waktu dan biaya dan waktu, gitu kan. Sekarang anak-anak itu kalau konsultasi tinggal di WA aja ke gurunya, Bu, saya nggak mengerti ini gimana. Itu konsultasinya bisa secara online. Bahkan yang paling ini nikah online bisa apa ya? Bisa ya. Dulu Gus Dur kalau saya ya, cuman masih nggak secanggih sekarang gitu. Nikah online sekarang bisa apa? Positifnya itu nikah online. Mungkin si suaminya pas hari hanya tidak bisa datang, ada halangan, dia terkendala dengan lokasi dan waktu, tidak mungkin datang, undangan sudah menumpuk, akhirnya kita dengan gampang sekarang bisa nikah online. Nah, kemudian dampak negatif tadi sudah sebagian dibahas. Biasanya dengan adanya gadget ini, orang akan menggunakan media sosial di dalam gadget mereka sehingga menimbulkan lebih banyak waktu yang digunakan untuk bermain gadget. Seperti saya bilang, sehari kita itu 60% sekarang sudah ketergantungan pada gadget. Nah, ini yang jadi bahaya, Pak. Kemudian aplikasi yang ada dalam gadget membuat orang itu lebih mementingkan diri sendiri. Nah, mungkin kalau ke anak-anak begini, Pak. Kalau dia sudah pegang gadget, orang tuanya manggil gitu kan. Dek, bantuin mama. So, pengalaman Bapak gimana? Anak kalau sedang main gadget terus kita suruh, coba seperti apa? Tar dulu. Padahal di Al-Quran itu bilang jaga nggak boleh ya, gitu kan? Nah, ini udah menyimpang dari ajaran agama seperti ini. Jadi dia kalau udah bermain gadget tuh punya dunianya masing-masing gitu, lepas dari dunia aslinya gitu. Dia udah fokus aja di situ. Kemudian orang menjadi kecanduan dalam bermain gadget awalnya hanya sebagai main game yang saya bilang tadi. Ya mungkin iseng-iseng isi waktu kosong daripada ngelamun main game gitu kan. Tapi kalau udah gamenya asik gitu kan, wah ini nggak akan beres nih. Itu akan lupa waktu. Nah, kemudian medsos yang ada dalam gadget. Orang sekarang untuk eksis di dunia maya itu punya beberapa akun medsos. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, mungkin Telegram sekarang yang lagi ini. Terlepas dari itu, medsos ini banyak menimbulkan kasus, Pak. Contohnya banyak kejadian orang kenal lewat Facebook
karena chatting dia merasa enakin nih orang gitu kan. Akhirnya janjian yuk. Ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan kriminal, pemerkosaan, penculikan, gitu kan, perampasan. Ini yang bahaya. Kalau untuk orang-orang yang sudah dewasa, mungkin pemikirnya akan lain. Tapi ini Pak, kejadiannya anak SMP Pak, banyak kejadian. Ini saking berbahayanya. Makanya kalau kita ngasih gadget ke anak itu harus dikontrol. Minimal Pak, ajak ngobrol. Tadi kamu ngapain? Atau dia lagi, coba Mama lihat apa, atau Papa lihat dalamannya apa. Harus dilihat Pak. Sekarang gadget itu Pak, kalau yang namanya dulu gaptek teknologi, jangankan dulu smartphone, kayak telepon umum aja tahun 90-an, waduh, gemetarnya bukan ampun, ini mau telepon aja susah. Sekarang orang tua juga dikasih gadget, pintar Pak. Dulu orang kenal teknologi itu sebatas orang-orang berpendidikan. Sekarang punten, tukang beca, tukang ojek, supir angkot, jago Pak. Apalagi udah buka YouTube, wah nih lagi apa ini tren, udah tahu. Kemudian dampak negatifnya, karena dengan terpakunya ke gadget ini, orang jarang berinteraksi sosial. Artinya kalau kita berbicara tatap muka itu semacam ada reaksi. Kalau kita bicara A tidak enak gitu, langsung reaksi ke lawan bicara gitu, kelihatan dia tidak senang gitu, ada sedikit emosi. Kalau sekarang kan orang lempeng, mau berbicara apa. Banyak kan kejadian orang seenaknya ngomong, dasar lu gini-gini lu. Nah, mungkin kasusnya yang pelecehan, Sarah kan, ngomongnya di Twitter, ngomongnya di Facebook, saya nggak takut gini, didatengin sama polisi, lu diam, gitu kan. Nah, ini salah satu bahaya dari efek negatif dari gadget itu, kurangnya interaksi sosial dengan lingkungan atau dengan sesama. Jadi ngomongnya juga sudah tidak terkontrol. Ini yang berbahaya Pak. Kadang-kadang bulian, cemoohan itu sampai banyak kasus orang nggak tahan dibully, karena cuma dibully kita mah udahlah, nothing tulus gitu. Orang saking nggak tahan dibully Pak, bunuh diri. Banyaklah hal-hal seperti itu. Dan penyuapan juga mungkin bapak-bapak lebih tahu lah ya, sikap sudah. Nah, secara fisik, keburukan dari penggunaan gadget ini adalah kemalasan beraktivitas dan bergerak. Penyakit yang banyak membunuh itu adalah salah satunya penyakit jantung. Itu sudah ini ya, sekarang muncul lagi penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Nah, efek dari gadget ini karena kurang bergerak, itu orang jadi lebih banyak diam, tapi banyak ngemil. Itu yang jadi bermasalah. Apalagi kalau bapak-bapak yang kerja di kantoran, di belakang meja, yang setiap hari bergantung dengan gadgetnya,
dengan komputernya, itu pastilah aktivitas untuk bergerak itu sangat sedikit. Paling mungkin bergerak pas jam makan siang atau istirahat, itu paling ada kegiatan. Nah, efek buruk gadget tadi sudah dibahas. Nah, itu ada 3 hal yang diklasifikasikan efek buruk dari gadget, yaitu kesehatan fisik. Satu, kesehatan fisik itu yang sering terkena adalah mata, Pak. Nah, pengalaman saya secara pribadi, khususnya anak-anak, karena dia tiap hari pegang gadget, baik itu smartphone ataupun televisi, itu mata itu sebenarnya secara kesehatan itu per 10 menit itu harus mengedip agar tidak si air mata ini supaya terlumasi. Nah, saya punya kasus anak itu terkena namanya mata malas. Mata malas ini bahaya, Pak. Mata malas ini walaupun minus berapa, silindris berapa, itu mata sudah tidak bereaksi. Bahaya, sangat bahaya. Nah, ini yang banyak kejadian ketika saya kontrol mengantar anak ke rumah sakit di Jandok. Itu anak-anak kecil itu, Pak, sudah pada tebal-tebal kacanya itu. Dan saya lihat pasti dia pegang gadget. Ini yang paling bahaya, Pak. Makanya pembatasan gadget ini perlu. Salah satunya apa? Mata, Pak. Mata itu gerbangnya dunia. Kemudian kurang tidur. Kalau orang sudah di depan gadget, itu kadang-kadang kalau lagi asik, gitu kan, di tempat tidur aja. Dulu sebelum ada gadget, tahun berapa ya, smartphone lagi nggak rame kayak sekarang, orang mau tidur sama istri gitu kan, paling ngajak ngobrol. Sekarang pas mau tidur, istri begini, suaminya begini, ngobrol enggak gitu kan. Itu kadang-kadang, Pak, sampai berlarut malam gitu. Itu sangat bahaya. Kemudian kesehatan mental. Yang saya bilang tadi, orang kalau udah gadget itu autis, Pak. Autis, kadang-kadang udah nggak respect dengan lingkungannya. Kadang-kadang nih, kayak gadget gini, terjadi kecelakaan. Apa sih? Oh, mobil kecelakaan. Oh, kecelakaan ya. Udah. Itu banyak kok kejadian itu. Saking orang udah sakit mental, bahaya itu. Kemudian efek buruknya itu keterampilan umum, Pak. Otak kita itu ada otak kiri dan otak kanan. Yang satu untuk sensor motorik, yang satu untuk berpikir. Dengan adanya gadget ini, yang berkembang cuma satu otak. Ini bahaya. Nah, kadang-kadang gini, kalau anak-anak dulu paling terampil bikin kerajinan. Coba anak sekarang disuruh bikin kerajinan, jangan jauh-jauh lah, bikin layang-layang. Bisa nggak? Beli aja 1.000. Kalau dulu mah kreatif, tangannya tuh kreatif, bikin wayang dari jerami gitu kan, dari pucuk singkong gitu kan. Saking kreatifnya. Karena gadget ini adalah apa ya, pelampiasan emosionalnya gitu. Saking ini. Nah, kemudian kenapa penting pemasangan gadget? Ini, Pak, yang banyak terjadi yaitu kejahatan di belakang layar atau bahaya yang macam atau cybercrime, kejahatan di dunia maya. Nah, kadang-kadang kita
istilahnya apa ya, karena pengen eksis di medsos, kita kadang-kadang suka lepas kontrol gitu kan, memunculkan data pribadi. Data pribadi itu Pak macam-macam Pak. Kita nampil gambar sama istri dan anak gitu kan. Itu bisa jadi salah satu sumber yang menarik kejahatan. Jadi ekspos data pribadi itu sebisa mungkin jangan terlalu diumbar Pak. Termasuk dengan keluarga, foto keluarga itu jangan. Kalau saya bilang jangan. Orang sekarang kalau mau manipulasi, tinggal ambil fotonya, diedit, nanti dimasukin semacam apa? Kayak gosip itu. Orang tidak punya kasus, dia bilang gosip. Jadi diedit Pak. Orang ini di sini, orang di sini, salah di sini. Jadi kayak selingkuh. Tuh, nah, pergi berdua. Itu bisa gitu Pak. Hati-hati. Kemudian pencurian data pribadi. Ini yang harus dipahami. Satu account itu bisa multi aplikasi. Contohnya gini, Bapak punya handphone, itu aktivasi harus memasukkan alamat email, misalkan di Gmail. Ketika kita bikin akun Gmail, itu semua data itu terintegrasi. Nanti dikasih password, kata kunci. Nah, kata-kata kunci ini menjadi gerbang terakhir dari masuknya kejahatan. Kalau kata kunci ini sudah diketahui sama orang, itu data akun bisa diambil dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal dari data akun itu seperti saya punya e-banking, saya punya akun di data Google. Itu sangat berbahaya. Kalau itu sudah dihack sama orang, udah tinggal tunggu tanggal mainnya. Apalagi sekarang kejahatan tidak hanya memandang situasi gitu kan. Bahkan orang berpolitik pun sekarang data-data pribadi itu bisa disalahgunakan. Kayaknya waktunya tidak nyampe. Karena saya bikin simpel gitu. Mungkin nanti kalau ada waktu kita dilanjutkan. Saya tutup kajian hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.